Kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon suaranya yang lama tidak terdengar, Mas Danu, mantan sesepuh kita, supaya membuka dalam doa. Ya, dari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin dengan kepercayaan saya. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, Tuhan, atas senantiasa yang Kau berikan pada hari-hari esok atau hari ini, Tuhan. Berkatilah guru kami yang akan mengajarkan pada hari ini, walaupun jarak yang antara kita sangatlah jauh, Tuhan. Ampunilah, berkatilah kami semuanya, Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Danu. Saya perlu mengulas materi pengelolaan BKP karena secara waktu juga kurang. Terus dulu kita waktu di Google Classroom kan belum menemukan Google Meet atau Zoom. Jadi kita belum bisa komunikasi dua arah hanya lewat komentar, hanya komentar-komentar di kelas. Jadi saya kira saya pandang perlu supaya kita semakin tajam di materi. Nah, kita tidak akan lama-lama gitu ya. Nanti setidaknya ada yang perlu kita diskusikan, silakan didiskusikan, disela tidak apa-apa gitu, supaya kita semakin cepat. Saya akan coba presentasi dulu. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nah, saya besarkan dulu di layar HP kalian biar kelihatan kecil. Oke, ini salah satu contoh formnya. Kalau di proyek biasanya ada kopnya, kop CV, kop PT gitu ya, laporan harian pekerjaan apa, tulis lengkap di sini. Hari apa, tanggal berapa. Karena ini sifatnya harian, itu biasanya dia lebih detail. Jadi ada yang dilaporkan, yang pertama poin A itu adalah pekerjaan, yang ke poin B adalah peralatan, yang poin C adalah bahan, yang D tenaga kerja, E itu kondisi pekerjaan. Nah, pekerjaan. Jadi ada 5 hal yang akan dilaporkan. Nah, nanti teman-teman yang bertugas di proyeknya kan saya tugasi ini. Saya tugasi ini. Ya, untuk mengisi gitu ya. Karena ini menjadi penting kalau kalian besok menjadi pelaksana atau asisten pelaksana. Ini kalian harus opnam ini tiap hari. Kapan ya di mengamatinya ya biasanya menulisnya setiap jam 3 sore waktu mau pulang itu. Jadi di opnam semuanya. Nah, jadi contoh ini hari Senin tanggal 28 September 2020. Pekerjaan apa? Ada beberapa pekerjaan yang ada di situ. Yang pertama misalkan pekerjaan pondasi batu kali, ditulis di sini pekerjaan pondasi batu kali. Yang kedua adalah pekerjaan slope misalkan. Yang ketiga pekerjaan pasang bata, ada 3 pekerjaan minimal. Jadi 3 pekerjaan ini lokasinya mana? Lokasinya misalkan seksi A, seksi B, seksi C gitu ya. Seksi A, seksi B, seksi C itu misalkan 3 blok, ada 3 blok pekerjaan. Atau kalau enggak di lokasi yang sama ya berarti lokasi pekerjaannya di mana? Ditulis. Di set A, set B, set C, site ya, site. Terus ukurannya ini meter lari ya, meter pangkat 1 itu meter lari. Ya, panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter. Nah, kalau pondasi batu kali kan panjangnya berapa meter? 20 meter misalkan yang dikerjakan. Terus lebarnya berapa? Lebarnya ambil aja lebar bawah. Lebar bawah itu 75 cm misalkan. Kalau meter berarti 0,75 meter. Terus tingginya 80 gitu misal, berarti 0,8 meter. Nah, kuantitasnya volume ini kan kubik ya. Jadi panjang, lebar, tinggi berapa? Ketemu nanti. Satuannya meter kubik. Terus yang kedua tadi pekerjaan slope. Slope itu kan panjang kali lebar kali
panjang tinggi kali lebar kali panjang slope. Nah, ketemunya meter kubik juga. Slope itu kan bentuknya kotak 15 kali 20 tuh. 0,15 kali 0,2 kali panjang slope-nya. Panjang slope-nya berapa? Sepanjang pekerjaan batu kali. Tadi berapa tadi? 20 meter atau berapa? Nanti ketemu di sini meter kubik. Pekerjaan beton slope itu satuannya meter kubik. Nah, pekerjaan ketiga adalah pasangan dinding batu bata. Yang diisi apa Pak berarti? Ya panjang dan tinggi, ya. Lebarnya atau panjang kali lebar. Panjang itu berarti sepanjang sepanjang apa? Panjang pondasi 20 meter. Tingginya berapa? 3 meter misalkan. Ya, berarti itu nanti ketemu. Terus tingginya itu nanti di strip aja karena ikut panjang ke lebar. Saya kasih ilustrasinya biar tidak bingung itu begini. Nah, tutorial tuh yang tak maksud begini. Jadi saya buka SketchUp, itu kalian perhatikan dengan seksama. Nanti saya rekam, kalian bisa buka itu terus tiap hari, gitu. Oke, udah muncul. Nah, yang saya maksud tadi, pasangan tembok itu begini. Nah, tembok ya. Panjangnya tadi 20, ini 20, saya buat 20. Nah, 20. Nah, 20 ya. Yang saya maksud lebar itu yang ini. Lebar itu tinggi temboknya. 3 meter. 20. Nah, ini ya. Terus kita tebalkan kan, tebalnya kan 0,15. Nah, ini dibuat. Ini biasaan batu bata ya. Nah, aduh. Nih. Ini yang tadi saya maksud pasangan batu batanya. Lebar, panjang itu ini sepanjang 20. Ini lebarnya. Kalau kita berbicara ini 2 dimensi kan panjang kali lebar. Persegi panjang kan. Nah, berapa temunya? ...60 meter persegi. Ya kan, 60 dari mana? Ya, dari 20 kali 3. Nah, ini 60 meter persegi. Ini volumenya. Ini volumenya. Jadi kalian jangan bingung ya. Tadi ada panjang, lebar, tinggi. Loh, ini bukannya yang diisi nanti tinggi, Pak. Bukan. Kalau kita berbicara pasangan bentuk 2 dimensi ya panjang itu adalah panjang ini, panjang pasangannya. Terus lebarnya itu tingginya berapa? Kalau ini 3, ini 20. Nah, terus lebarnya tingginya yang di form tadi diisi enggak, Pak? Yang ini tadi. Yang ini di strip aja. Karena tidak ada. Nah, karena satuan pekerjaan untuk pasangan dinding itu adalah meter persegi bukan kubik. Nah, beda dengan 2 pekerjaan sebelumnya itu kubik. Karena apa? Karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Saya kasih lihat begini. Ini misalkan di bawahnya ini pasangan slope ya, slope. Kita buat slope. Slope itu 15 kali 20. Nah, ini slope. Supaya beton, dibuat beton ya. Oke.
Kalian perhatikan ini. Nah, kita bicara ini. Ini panjang, ya. Sorry. Ini panjang. Ini lebar, ini tinggi. Ya, ada tiga dimensi ukur. Maka yang terjadi, satuan ini adalah pakainya kubik. Nah, ini kalau kita grup nanti ketemu satuannya kubik. Coba kita lihat. 0,6 meter kubik. Jadi volume pekerjaan ini 0,6 meter kubik. Dari mana? Panjang, ya kan? Terus lebar, ini tinggi. Tuh, ini pekerjaan apa? Pekerjaan slope. Nah, pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan batu kali. Tingginya tadi 0,8, lebarnya 0,35 kali 2. Yang ini 0,3 berarti 0,15. Ini kita grup, terus kita pindah, ditaruh di sini. Seperti ini kan? Nah, ini batunya. Batunya kurang hitam, Pak. Ini batu mana ini? Oh, kurang hitam. Kita hitamkan. Hitam. Seperti ini kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini satuannya meter kubik. 8 meter kubik. Nah, hitungnya gimana? Jadi kalau memang ini kan tadi tidak ada panjang, lebar, tinggi ya, tapi karena bentuknya trapesium ya pakai rumus matematika, rumus trapesium mencari luasnya, cari luas ini dulu, dikalikan panjangnya. Nah, nanti ketemu. Ilustrasi begini. Nah, dalam satu hari kalau kalian disuruh ngopnam 3 pekerjaan ini. Nah, jadi yang dimaksud itu yang dituliskan di laporan ini itu bukanlah apa yang volume rencana ya. Karena ini laporan yang kalian tuliskan itu volume pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi catatannya bukan pekerjaan rencana. Kalau rencananya ya tadi sepanjang tadi. Tetapi yang ditulis di sini adalah pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Itu namanya laporan harian. Nah, mana? Misalkan pondasi batu kali baru jalan 4 meter. Slope belum, gitu kan. Terus pekerjaan dinding belum. Slope belum berarti pekerjaan dinding belum. Kalau laporan kalian pekerjaan dinding malah sudah, terus slope-nya belum, itu kan lucu gitu ya. Berarti kalian tidak teliti. Nah, ditulis di sini. Jadi kuantitasnya misalkan hari Senin ya. Nah, hari Senin itu baru pondasi 4 meter. Terus peralatan yang digunakan apa? Yang dipinjam ya peralatan untuk pekerjaan batu itu apa saja?
Ada palu bodem, ada cetok bulat, cetok lancip, terus meteran, gunting-gunting, terus apa? Eh, terus apa itu? Apa itu namanya? Linggis dan lain sebagainya itu ditulis di situ. Peralatan yang lengkap. Spesifikasinya apa? Kalau bodem ada mereknya ya mereknya misalkan Hammer atau apa ya ditulis gitu. Terus ada jumlahnya berapa? Jumlahnya yang dipakai ini jumlah yang dipakai ya berapa? Satuannya apa? Terus bahan itu kalau pekerjaan tadi yang terup 6 hari itu adalah pekerjaan batu, berarti ya batu belah ya kan, spesifikasinya batu kali. Terus jumlahnya berapa kubik. Ini jumlah yang bukan yang dibeli ya, tapi yang sudah terpakai. Sama seperti kalian waktu praktek menulis laporan penggunaan bahan itu berapa. Nah, caranya naker gimana Pak? Ya kalau yang ada di lapangan itu sudah di drop satu rate itu ya sekitar 3 kubik ya kalian sudah terpakai berapa? Seperempatnya. Berarti seperempat dari 1 kubik itu berapa? Ya, 0, sekian kubik ditulis. Pasir itu berapa? Semen berapa sak begitu ya. Nah, terus ada bahan lain enggak selain di situ? Nah, terus tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu yang kalian jumpai pada waktu itu apa? Kalau mandor memang tidak datang hari itu ya tidak usah ditulis, 0 gitu. Terus kepala tukang ada 1, tukangnya ada 4, itu tulis 4. Jangan sampai keliru di sini. Karena apa? Apalagi kalau tukang jumlahnya keliru ya. Seharusnya 4 kalian tulis 2. Nanti berpengaruh kemana? Ke bagian logistik nanti hari Sabtu. Ya, nanti yang tukang yang 2 itu tidak terbayar hari itu. Nah, ada tukang, ada helper. Helper itu apa Pak? Helper itu kuli. Kuli itu apa yang gantung ngaduk. Kadang ada mbah-mbah atau ibu-ibu tua gitu ya, itu helper. Kan bayarannya berbeda. Sekarang tuh di kota Semarang tuh kemarin Pak Daniel cari tukang tuh sudah 120, bahkan ada yang sekarang 150 per hari. Nah, kalau kepala tukang lebih besar lagi, mandor lebih besar lagi. Kalau helper atau kuli itu sekitar 100. Sekarang ya. Sekarang nggak tahu kalau di daerah kalian masih murah atau enggak. Kalau di Semarang untuk kemarin Pak Daniel proyek apa UPVC itu sekarang sudah 120 per hari. Tukang itu. Tukang. Kali 30 hari udah berapa Pak? Wah, mantesan. Sekarang tukang-tukang muda sekarang belinya itu motor-motor sport. Kalah kita. Nah, 120 atau yang 150 hari per hari. Kali 30 ya. Terus kondisi pekerjaan ini penting. Nah, kalau ada cuacanya itu cerah, itu cerah itu mulai jam berapa? Misal berangkat direkod itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu selesai jam 12 siang itu cerah. Terus jam 12 sampai jam 14 itu berawan. Sorenya jam 3 sampai jam 4 itu hujan. Kenapa ini penting ditulis? Karena ini akan mempengaruhi progres pekerjaan. Jadi untuk laporan nanti suatu saat nanti kalian dipersalahkan misalkan, loh kamu itu sebagai pelaksana bagaimana pekerjaan seharusnya selesai sekian meter kok baru selesai sekarang. Nah kalian bisa disampaikan, Pak hujan Pak itu mulai dari jam sekian sampai jam sekian Pak. Jadi kita tidak bisa meneruskan pekerjaan. Jadi tukangnya ngapain? Tukangnya kebetulan kita arahkan untuk merangkai besi dulu Pak supaya tetap produktif gitu misalkan begitu. Jadi merangkai besinya di barak itu kan tidak kena hujan. Nah itu. Jadi kalian juga sebagai pelaksana harus pinter-pinter. Jadi kalau hujan nggak bisa kerja itu jangan kalian sambil nunggu hujan kalian ngopi-ngopi aja boleh ya rugi kalian bayar orang nggak kerja. Ya dialokasikan tuh kemana lah. Kalau memang kan biasanya untuk nganyam besi, buat besi dulu untuk slope gitu misalkan. Kalau waktu pekerjaan pondasi itu. Nah, nanti kalau hujannya berhenti lanjut lagi sambil pekerjaan yang sudah dikerjakan itu ditutup oleh terpal supaya enggak rusak kena hujan. Nah itu
Terus ini Semarang tanggal berapa? Ini tanggal berapa berarti? Tadi tanggal 28, nah 28 September 2020 dibuat oleh pelaksana proyek siapa? Ya, Insinyur Christian Danu gitu misalnya. Terus disetujui oleh pengawasnya. Kan di situ ada kontraktor, ada pengawas. Nah, ini pengawasnya juga biar ikut review dia. Ini untuk laporan harian. Nah, hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima, hari keenam, hari Sabtu itu nanti dibendel ya. Kalian hari Senin minggu depannya nanti membuat yang namanya apa? Form mingguan. Nih, form mingguan. Oke, ini form mingguan. Form mingguan itu apa? Ini tak di open pakai ini aja ya. Ini terlalu besar. Nah, ini cobalah kelihatan lah. Oke. Ini sebenarnya gabungan laporan dari laporan harian gitu ya. Tenaga kerja tadi. Ini SSRK, JSM itu apa? Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau minggu libur berarti strip. Kalau minggu masuk untuk lembur ditulis gitu ya. Ini untuk laporan. Terus jenis pekerjaannya apa? Tadi ada batu, ada slope, ada dinding gitu, volumenya sama gitu kan. Ini volume dapat total, kalau tadi kan dalam satu hari, ini berarti total dalam satu minggu. Nah, dari mana datanya ini Pak? Ya itu berarti dikumpulkan dari total hari pertama sampai hari ke-6 misalnya kalau masuk sampai hari Sabtu. Nah, jenis bahannya apa? Kalau jenis bahannya sama dengan yang tadi, 3 jenis bahan tadi, batu, pasir, semen. Ini juga akumulatif dalam penggunaan dalam satu minggu. Alat bagaimana Pak? Kalau alat jumlahnya ya, karena tiap hari jumlahnya sama ya berarti disamakan dengan per hari. Bukan terus palu itu satu hari itu pakai 2, hari kedua pakai 2 terus total semua itu enggak gitu ya. Ya ini jumlah alat yang digunakan sebenarnya. Tapi kalau bahan kan dia akumulatif. Kalau hari pertama habis 1 semen, hari kedua habis 1 semen lagi, tiap hari habis 1 semen berarti hari ke-6 berarti sudah menghabiskan 6 sak semen. Nah, penjelasannya seperti itu. Ya, proyeknya apa ditulis, periode, halaman berapa dari berapa gitu misalkan. Terus minggu halaman ini kalau ini ada 10 halaman, ini halaman pertama berarti halaman pertama dari 10. Terus ini minggu ke berapa? Minggu pertama misalkan, tanggal berapa? Nah, minggu pertama berarti ini kan tanggal 28, Sabtunya tanggal 23 berarti atau tanggal 2. Nah, terus ini data cuaca, curah hujan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini data ini diisi sesuai dengan laporan harian tadi. Ya, itu. Terus disetujui oleh siapa? Pengawasnya dibuat oleh siapa namamu? Insinyur Christian Danu tadi gitu ya. Nah, prestasi yang dicapai ini penting. Prestasi yang dicapai minggu lalu, kalau minggu lalu itu belum ada pekerjaan berarti ini 0%. Kalau minggu ini berapa? Progres pekerjaannya kalian hitung. Kalau istilahnya begini, volume itu misalkan 100 meter kubik gitu misalkan. Baru minggu ini 20 meter kubik berarti berapa? 20%. Ditulis saja sini. Minggu ini 20%. Lah kalau membuat laporan minggu depannya lagi berarti tulis prestasi yang dicapai minggu lalu 20% kan sesuai laporan ya. Terus minggu ini 20% lagi berarti totalnya sudah 40%. Ini akumulatif begitu. Nah, ini memang perlu ketelitian manajemen. Ini termasuk manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Jadi kalian jadi mandor, jadi asisten pelaksana, itu tugasnya ngopnami ini. Karena nanti mengusulkan ke bagian logistik, kapan harus beli semen, kapan harus beli pasir, kapan harus beli batu, kapan harus membayar upah tukang dan tenaga. Nah, itu dasarnya dari sini. Jadi tidak asal gabrul itu ya. Selain ada absen ya,
Nah, kalau tukang kan kalau di proyek besar harus absen. Yang absen siapa? Mandornya masing-masing. Mandor besi, mandor batu, mandor kayu, dan sebagainya. Itu, nah dasar absen itu dari mandor itu dikumpulkan. Nah, jadi kalian jadi pelaksana itu jangan asal percaya dengan mandor. Data yang diberikan mandor, oh, saya males Pak, nanti saya nunggu data mandor aja. Jangan. Dicek betul hari itu sesuai data mandor itu yang kerja berapa, 5, bener 5 enggak? Sambil dia walaupun enggak, kalian cobalah mampir ke pekerjaannya sambil etok-etok apa itu, moto gitu, motret terus dihitung. Terus kalau kurang ya tanya sama mandornya, Pak ini kok yang satu kemana? Oh maaf Pak, yang satu saya. Oh yang satu jenengan. Bukan, berarti jumlahnya masuk bukan 5 tapi 4. Anda kan sudah dihitung sendiri begitu. Karena kalau dia percaya aja 5 ternyata yang masuk 4, yang satu nanti uangnya dikasih ke siapa? Mandornya. Kadang-kala mandor banyak yang nakal seperti itu. Jadi kalau kalian jadi asisten pelaksana atau pengawas ya harus teliti, cek lokasi. Jangan duduk manis di kantor direksi yang pakai AC, baca koran, minum kopi gitu ya. Lalu sore baru keluar. Jangan. Ya, kalian tugasnya itu selain mengawasi, kalau jadi pengawas mengawasi, kalau jadi apa? Pelaksana itu ngecek semua gitu. Jangan percaya dengan mandor. Kalau progres pekerjaan ada yang kurang atau terlambat itu tugas kalian mengingatkan. Pak, iki piye kok belum selesai? Ini seharusnya begini loh targetnya gitu. Jadi jangan takut-takut. Saya takut toh Pak. Nanti nek mandori galak piye Pak? Yo kita tidak bisa bicara begitu profesional ya. Masalah mandor galak atau enggak itu kan ya kalau dalam lingkup pekerjaan tidak ada seperti itu. Kalau kalian benar ya enggak usah takut. Itu beberapa hal yang kita sudah bahas. Mungkin ada feedback atau pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup semuanya? Halo, malah pada tidur. Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Kalau cukup minta tolong hari Kamis ya. Hari Kamis nanti silakan invite kelas baru menggambar dengan perangkat lunak 3 dimensi. Nanti saya akan berikan tutorialnya live di sini. Nanti kalian jangan lupa masuk dulu di kelasnya. Kalau tidak nanti kan nggak bisa akses gitu ya. Sambil nanti saya berikan modul-modulnya. Oke, gitu ya. Minta tolong dengan kasih Maya memimpin kita dalam doa supaya kita terus diberikan kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu Bapa, perlindungan-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini yang telah kami belajar dari Pak Daniel Tuhan. Yesus. Untuk Pak Daniel biarlah Kau memberikan dia kekuatan, kesehatan, kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Dibuka dulu. Ayo coba dibuka dulu, kita foto bersama. Dulu, tadi kau dengar apa tidak? Ya, buka dulu semua. Mana? Jangan-jangan pada belum mandi semua ini. Kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Oke, ya. Terima kasih Maya Ardi. 1, 2, 3. Oke. Nanti sampai ketemu di hari Kamis. Selamat pagi, Tuhan memberkati.